As a fashion designer, kalian itu harus tahu, you have to know the basic. Jadi kadang tuh kita bisa bikin sketch, kita punya idea, tapi kalau kita nggak tahu basicnya, kita nggak tahu cara merealisasikan apa yang ada di otak kita. Hai people, kembali lagi sama aku Arum di channel Megatama Group. Nah, hari ini bakalan jadi video yang sangat spesial karena kita kedatangan tamu yang spesial juga, yaitu co-founder dari Kira, yaitu Kak Sahira. Nah, di konten kali ini itu aku sama Kak Sahira bakalan ngebahas seputar tentang fashion designer dan juga handbag maker nih. Buat kamu yang pecinta handbag, kita bakalan kasih tips and triknya ke kalian. Nah, pokoknya kan wajib banget nonton video ini. Kalau bisa dicatat aja nggak apa-apa, karena isi konten kalian itu pokoknya daging banget deh. Nah, jadi kalian nggak bakal nyesel karena konten ini tuh terutama buat kalian bagi para fashion designer dan juga handbag maker. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ngomong langsung dan tanya-tanya nih sama co-founder dari Kira Bag, yaitu Kak Sahira. Hai Kak. Halo Arum. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya udah nih Kak, langsung aja ya, kita langsung ke pertanyaannya. Jadi Kakak kan udah di industri fashion handbag ini kan udah cukup lama ya Kak. Nah, itu gimana sih awal mula Kakak bisa minat di fashion design? Sebenarnya awalnya tuh aku nggak pernah dream untuk jadi fashion designer. Tapi emang dari kecil aku tuh suka banget gambar, dan aku emang cita-citanya sebenarnya jadi komikus, ilustrator, animator. Sampai kuliah tuh aku ngambilnya 3D animasi sebenarnya. Tapi tanteku itu fashion designer, jadi aku suka main sama dia, terus bantuin dia kalau lagi mau preparation untuk runway. Jadi ya sama tanteku itu aku suka diajarin sketch, terus kalau dia butuh ide segala macam, kadang tuh aku suka diajakin nge-sketch bareng. Dari situ mungkin timbul ya suka sama desain. Terus titik poin utamanya aku kemudian lebih dalam di fashion itu ketika aku ketemu sama suami aku. Dia itu kan lagi running bisnis dari family business kan, dia nerusin, dan memang bisnisnya itu bergerak di bidang handbag and leather manufacture. Nah, di situ tuh aku ngeliat banyak banget klien-klien yang ngasih desain, terus banyak juga kayak desain-desain dari brand lain gitu, dari butik. Terus di situ aku mikir, kenapa nggak kita desain sendiri, bikin brand sendiri. Akhirnya di 2013 aku sama suami aku decide untuk bikin brand Kira ini gitu. Akhirnya aku bikin sketch, bikin desain, coba-coba bikin tas sendiri, dan alhamdulillah ternyata responnya bagus di masyarakat. Nah, dari titik itulah kenapa enggak kita lebih fokusin lagi nih di handbag designing gitu. Kalau dari kakak sendiri nih, ada nggak kayak alasan kenapa memilih handbag gitu dari diri kakak sendiri, personal? Sebenarnya aku emang dari kecil kalau dipikir-pikir aku tuh nggak pakai tas. Jadi emang suka banget kemanapun selalu bawa sesuatu lah. Jadi nggak ada tuh tipikal cewek yang nggak perlu pakai tas gitu loh, bisa jalan gitu aja. Nah, aku nggak harus bawa tas. Entah isinya pulpen, pensil, krayon segala macam, dari kecil tuh mesti ada. Nah, mungkin di situ juga titik dimana aku suka gitu sama tas, dan aku suka desain dan prosesnya sih di situ. Iya sih, aku juga kemarin kan udah riset-riset nih. Kakak katanya pernah kuliah di Milan sebagai fashion designer. Kalau di Milan itu sebenarnya bukan sebagai fashion designer ya, tapi di Milan itu aku ngelanjutin dari studi aku yang di Indonesia. Jadi di Indonesia itu setelah aku bikin brand Kira, terus respon masyarakat bagus, akhirnya aku decide untuk go deeper into this handbag designing. Nah, di Indonesia tuh jarang banget yang ada kurikulum khusus untuk tas, aksesoris, itu tuh jarang banget. Jadi aku ngambil, sebenarnya aku udah sempat ngambil di Indonesia fashion school, tapi untuk handbags tuh bener-bener apa ya, jarang banget, rare banget. Makanya aku ngambil itu Italian fashion school yang ada di Indonesia. Lanjut ke fashionpreneur, terus kenapa ya, kayak
masih kurang gitu loh, masih ada yang kepengen difokusin lagi karena kalau di Indonesia aku nyari-nyari tuh emang nggak ada yang Jarang ngajarin tentang handbag. Ya udah, kenapa nggak kita fokusin sekalian nih, kita udah jadi specialty di handbag, di luxury handbag, kenapa nggak sekalian aja nih kita ke negeri aslinya pembuat tas-tas luxury, yaitu di Italia. Akhirnya aku searching, terus cari tahu, ternyata teman-temanku juga banyak yang di sana kan. Akhirnya berangkatlah ke sana. Untungnya banyak teman-teman aku, jadi kita bisa bareng gitu sih. Karena teman juga jadi lebih enak ya. Iya, dan kalau teman-teman aku sebenarnya lebih ke fashion design. Nah, aku lebih ke handbag. Itu beda sekolah sih. Gitu. Oke, jadi sebenarnya waktu sekolah di Milan itu seru banget karena apa ya, kita ketemu sama environment yang benar-benar berbeda banget sama sekolah di Indonesia. Dan di sekolah itu aku tuh benar-benar sendirian orang Indonesia, dan yang orang Asia tuh cuma 3. Aku orang Indonesia sendiri, terus 2 orang lagi tuh dari Jepang, tapi mereka tuh lebih ngambil ke shoes gitu. Jadi aku ngerasa kayak di Indonesia tuh yang jadi fashion designer banyak banget, yang udah bikin clothing bagus-bagus tuh banyak banget, tapi yang bisa bikin handbag dengan kelas luxury di Indonesia tuh masih jarang banget. Jadi why not kita fokusin potensi ke sana gitu. Indonesia juga bisa kok bikin brand-brand yang bagus, bikin tas-tas dengan kualitas yang selevel dengan international brand. Kayak aku suka mikir gini loh, kayak di Indonesia brand mana sih yang udah ke internasional tuh kan jarang banget. Di tetangga kita udah bisa bikin Charles & Kate. Di Malaysia juga ada international handbag gitu. Terus dari Singapura juga banyak banget luxury handbag designer yang kayak Ethan Kate. Nah, di Indonesia nih kapan ya bisa ada handbag designer yang internationally approved by the society gitu. Jadi maybe it's time. Jadi aku yakin suatu hari dari pengalaman di Milan ini, terus belajar dari master-masternya langsung, terus kita juga ke labnya desainer, ke lab-labnya orang-orang yang bikin Prada, dan seru banget, dan pabriknya tuh bener-bener kayak dream, kayak semuanya tuh tersedia, kayak you can make anything from there, bisa cari material apapun, aksesoris keren-keren, terus tukang-tukangnya aja orang bule. Kayak dream ya, banget maksudnya ya. kayak gila sih, maksudnya kayak pekerjanya tuh orang-orang Italia yang udah tua-tua banget. Jadi emang untuk bisa bikin ke handbag tuh perlu bertahun-tahun. Jadi mereka nggak akan ngasih kerjaan tas untuk anak-anak yang masih muda. Jadi butuh waktu bertahun-tahun untuk mereka tuh sampai ke level boleh bikin tas gitu. Skillnya yang udah tinggi banget. Dan yang di sana tuh kerjanya tua-tua banget, makanya it's possible for us Indonesian to be compete with them, to be able to create such a nice luxury handbag as well. Nah, selama kakak jadi fashion designer yang di handbag ini, menurut kakak kesulitan apa sih yang biasa kakak temuin? Oke. Sebenarnya kalau untuk masalah desain, sketch, material, aksesoris segala macam, kalau menurut aku tuh semuanya tuh enjoy banget ya. Aku menikmati semua prosesnya menjalani desain proses ini. Tapi yang I hope I don't need to worry about is the marketing, the sales. I hope I don't worry about that. Jadi itu sih. Kayak sebagai designer atau art people pasti ngerti kepengennya tuh cuma explore segala macam. Ternyata kita harus we have to concern about the marketing as well, the sales, dan sebagai private label juga kan kita as an independent brand owner, kita kan banyak banget ya expand tiap season, kita mesti ada campaign, mesti production segala macam. Itu sih yang palingan itu sih
rintangannya gitu. Tapi alhamdulillah walaupun pandemi segala macam kita masih tetap selalu bisa bikin campaign, collection segala macam. Oke, kalau misalnya dalam ngebuat desain handbag sendiri, itu kakak biasa dapat inspirasi dari mana kak? Kalau inspirasi tuh sebenarnya macam-macam ya. Kebanyakan tuh dari mood. Kayak kalau lagi ngerasa pernah tuh masa-masa lagi sedih atau apa terus bikin dituanginnya ke koleksi atau ketika aku baru ngelahirin anak aku yang pertama terus bikin koleksi yang lebih kayak sweets gitu. Jadi itu mood bener-bener ngaruh sih. Terus sama traveling juga. Jadi lebih kayak ke dari personal gitu ya kak? Lebih kayak gitu sih. Oke, kalau misalnya bagi para orang yang nonton nih kan pasti kan penasaran banget nih kak sama pengalaman kakak juga. Nah, kira-kira tuh apa sih yang harus dikuasain sebagai fashion designer menurut kakak? Kalau menurut aku, as a fashion designer, kalian itu harus tahu, you have to know the basic. Jadi kadang tuh kita bisa bikin sketch, kita punya idea, tapi kalau kita nggak tahu basicnya, kita nggak tahu cara merealisasikan apa yang ada di otak kita. Dan begitu kita udah bisa realisasikan, gimana kita menyampaikan ke craftsman-nya, ke worker-nya. Jadi banyak juga desainer yang mereka punya spek desain yang tinggi banget ekspektasinya, tapi mereka nggak bisa mendeliverikan dengan baik ke workers, sehingga jadi kayak tukang jahitnya atau orang-orang pattern makernya mereka tuh nggak ngerti maksudnya desainernya mau kayak gimana. Akhirnya yang explore sendiri kan si pattern maker atau workernya, jadi nanti hasilnya nggak sesuai atau gimana. Jadi you have to know how to deliver your design to the workers, dan once you already receive the final sample, terus production, gimana cara kalian untuk deliver ke masyarakat, apakah mereka suka atau enggak. Jadi banyak aspek yang harus diperhatikan untuk menjadi fashion designer. Kalau dari kakak sendiri nih, gimana workflow kakak dalam bekerja kayak sebagai fashion design sama yang punya brand ini juga? Jadi biasanya aku mulai dari sketch, aku nentuin dulu shape-nya kayak gimana. Jadi kalian harus tahu nih shape-nya, siluetnya tuh harus jelas, whether it's a moon bag or trapezium or rectangle atau apa, shape-nya tuh harus bener-bener jelas banget. Kalau menurut aku yang paling penting itu pertama siluet, terus setelah itu lebih ke warna, jadi variasi warna, color mood. Setelah itu baru ke tekstur, nah pemilihan warna-warnanya. Tapi sebelum itu yang paling penting adalah sampling. Jadi bikin pattern, prototyping, udah dapet shape yang disukain, siluetnya, baru deh kita pemilihan warna, pemilihan tekstur, terus mood board. Setelah udah semua nih satu koleksi jadi, lalu kita lanjut ke photoshoot. Jadi photoshoot itu juga ada konsepnya, disesuaikan dengan tema yang sedang kita buat. Setelah photoshoot selesai, editing, kita mulai deh promote di social media, broadcast ke customer. Baru abis itu setelah ada permintaan dari klien, dari store, kita baru produksi. Kayak gitu sih kalau workflow yang aku jalanin. Akan banyak juga ya kak prosesnya kan, yang harus teliti juga. Nah itu menurut kakak, kesan pesan kakak nih buat para mega people yang pengen banget jadi fashion designer itu apa kak kira-kira? Kesan pesannya untuk kalian yang mau jadi fashion designer, pertama kalian harus punya excitement ketika mau jadi fashion designer. Jadi kayak kalian emang suka dan kalian emang passion, emang kalian melakukan itu karena kalian basically emang kalian enjoy gitu. Jadi kalau kalian udah passion, udah enjoy, kalian ngejalaninnya pasti dengan sepenuh hati, walaupun capek, begadang, nggak tidur, tapi ngejalaninnya itu maksimal dan happy gitu. Jadi kalian nggak merasa kalian tuh kerja. Jadi gitu sih. Terus as a fashion designer, it's not only for hobby. Jadi kalau kalian ngejalanin ini cuman untuk hobi, banyak banget teman aku yang jalanin as a hobby, tapi mereka nggak running this business well gitu. Jadi kalian harus punya business mindset, kalian harus
building the team as well, karena being a fashion designer is not a single person doing all the job, tapi kalian harus punya tim. Nggak harus yang kayak langsung banyak gitu, seenggaknya kalian harus punya support system yang bagus, seenggaknya dari teman kalian misalnya ada yang bisa bantuin di bisnis, terus ada teman kalian yang pinter marketing, atau ada teman kalian juga yang bisa jadi model. Nah itu bisa bisa mulai dari sana gitu. Gitu ya, Kak. Nah, jadi kesimpulannya sih lebih buat kalian ya BK People yang pengen banget jadi fashion design itu, sebenarnya kalian tuh harus believe in yourself, terus know what you want, dan kalian juga harus tahu sedikit enggaknya tentang bisnis ya Kak, karena kan nggak cuman dari desainnya, kita juga akan melanjutkannya jadi sebuah bisnis yang mendapatkan cuan guys. Nah gitu, jadi kalau misalnya kalian penasaran banget nih gimana ceritanya Kak Sahira tuh bisa bangun brand dia yang lokal menjadi go internasional, itu kalian bisa ngelihat video selanjutnya. Kalau misalnya kalian pengen banget, kalian bisa komen di bawah, terus jangan lupa like juga dan di subscribe. Jadi see you on the next video guys.